Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang ornamentasi lagu pada vokal tunggal pada modul 10. Oke. Apakah warga belajar pernah mendengarkan lagu-lagu seperti jenisnya kayak dangdut, pop, rock, dan lain-lain? Nah, biasanya jika lagu-lagu tersebut dibawakan oleh orang yang berbeda, maka akan berbeda pula pembawaannya gitu. Misalnya bisa kita lihat dari vokal atau instrumennya. Biasanya ada penambahan-penambahan atau improvisasi gitu dari perorangannya dalam membawakan lagu. Nah, ornamentasi dalam musik itu apa sih? Ornamentasi dalam musik adalah penghiasan atau dekorasi yang ditambahkan ke dalam melodi atau penampilan musik untuk menambahkan keindahan, ekspresi, ataupun gaya. Nah, ornamentasi ini itu dapat berupa melodi tambahan, perubahan kecil dalam nada, atau variasi dalam ritme. Hal ini dapat memberikan sentuhan pribadi dan unik pada sebuah lagu. Oke, next kita ke ornamentasi lagu pada vokal tunggal. Nah, ornamentasi pada vokal tunggal itu yang pertama ada varian vokal. Ornamentasi ini melibatkan variasi dalam teknik vokal untuk menambah kekayaan musik. Kemudian ada yang kedua peningkatan ekspresi. Jadi ornamentasi itu memungkinkan penyanyi untuk mengekspresikan emosinya dan nuansa yang lebih dalam lagu. Kemudian yang terakhir ada tenaga dan kontrol. Penyanyi juga harus memiliki kontrol vokal dan kekuatan untuk melaksanakan ornamentasi dengan baik. Lanjut ke melodi utama lagu dengan vokal tunggal. Yang pertama ada struktur lagu. Jadi melodi utama adalah inti dari lagu yang mengarahkan nuansa dan perasaan keseluruhan. Kemudian yang kedua ada korporasi, itu menjaga konsistensi melodi utama untuk membantu menyatukan elemen-elemen lagu. Yang ketiga ada eksplorasi suara. Nah, di sini penyanyi itu dapat memanfaatkan ornamentasi untuk mengeksplorasi berbagai suara dan karakter vokal pribadinya masing-masing. Jadi setiap penyanyi itu memiliki karakter vokalnya masing-masing. Sehingga dalam penyajian lagunya itu juga berbeda-beda. Kemudian ada juga lirik pada lagu. Nah, lirik pada lagu itu fungsinya adalah penyampaian pesan. Jadi, lirik ini dapat meningkatkan pemahaman dan emosi yang disampaikan dalam lagu. Kemudian ada juga kreativitas. Dengan menulis lirik yang kreatif dan puitis itu meningkatkan daya tarik dari lagu itu secara keseluruhan. Kemudian kohesivitas. Nah, kohesivitas ini berkaitan dengan koheren, memastikan keseluruhan lagu saling mendukung dan terkait. Kemudian kita lanjut ke ritme lagu dengan vokal tunggal. Yang pertama ada pola ritmik. Pola ini tuh menentukan pola ritme yang sesuai dengan lirik dan melodi lagu untuk menciptakan suasana yang tepat. Kemudian variasi ritme. Penyanyi dapat menggunakan ornamentasi ritmis untuk menambahkan warna dan gaya pada lagu. Kemudian alur ritmis. Ornamentasi ritmis itu membantu menentukan arus dan pengembangan lagu secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke unsur lain terkait dengan ritme. Unsur lain terkait dengan ritme itu ada nada. Nada itu merupakan tinggi rendahnya suara dalam musik. Kemudian melodi itu serangkaian nada yang membentuk bagian melodi utama dalam lagu. Kemudian harmoni itu kombinasi dari beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Kemudian ada tempo. Tempo itu cepat atau kecepatan dari lagu. Ketukan tempo. Dinamik itu variasi dalam volume suara dalam musik. Kemudian tangga nada itu urutan tertentu dari nada dalam sebuah skala. Kemudian yang terakhir ada tanda kunci. Tanda kunci itu merupakan tanda musik yang menentukan nada dasar atau kunci dalam sebuah lagu. Tema-tema pada lagu.
Tema pada lagu itu fungsinya untuk memberikan pesan atau makna pada pendengar. Nah, ini contoh-contoh tema yang umum pada lagu. Biasanya itu tentang cinta, tentang kehidupan, tentang cita-cita, kebebasan, perjuangan, dan hari yang indah. Inspirasi untuk menciptakan lagu. Biasanya, inspirasi untuk menciptakan lagu itu bisa berasal dari pengalaman pribadi atau emosi yang dihubungkan dengan pendengar. Kemudian, situasi atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan lirik. Kemudian, buku atau film yang memberikan ide cerita atau tema. Lalu ada tempat atau pemandangan yang memicu perasaan atau kenangan. Selanjutnya ada orang-orang yang berpengaruh dalam hidup atau peristiwa tertentu. Misalnya yang sedang patah hati atau yang sedang jatuh cinta, gitu bisa. Kemudian alat musik baru atau teknik yang dapat mengeksplorasi suara baru. Dan yang terakhir, genre musik tertentu yang menginspirasi. Contoh ornamen lagu pada vokal tunggal. Nah, ini ada contohnya seperti Iyeth Bustami, itu menyanyi lagu Melayu dengan ornamentasi grenek. Kemudian Rhoma Irama, penyanyi dengan cengkok dangdut. Ahmad Dhani dan juga Agnes Monica, itu penyanyi yang melakukan improvisasi pada lagu dengan pop atau rock. Kemudian kalau vibrato itu biasanya pada lagu-lagu yang pop atau pada penyanyi pop seperti Isyana ini. Jadi vibrato itu getaran vokal periodik untuk menambahkan ekspresi dan kehangatan dalam melodi. Kesimpulan dan penutup. Jadi ornamentasi lagu itu merupakan elemen penting dalam musik yang menambah keekspresian dan kreativitas dalam melodi lagu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh seorang penyanyi. Dengan memahami konsep dan tekniknya, itu para penyanyi dapat menghidupkan lagu dan mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik, sehingga hasil atau penyajian lagu itu lebih ekspresif gitu. Oke, seperti itu warga belajar. Untuk selanjutnya kalian dapat mempelajarinya lagi materi-materi ini, kemudian kalian dapat mengerjakan tugas di e-learning yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.